Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Iswilia, NIM 2103670, akan mempresentasikan materi tentang kromatografi kolom. Yang dimaksud dengan kromatografi kolom adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran menjadi unit-unit yang terpisah satu dengan yang lain berdasarkan pada perbedaan sifat masing-masing. Perbedaan sifat di sini terdiri dari perbedaan kelarutan, perbedaan kemampuan menyerap atau terikat pada komponen lain, perbedaan muatan ionik, ukuran molekul, dan lain sebagainya. Kolom akan terisi fasa diam, baik berupa fasa padat ataupun cair, dan kemudian dialiri fasa gerak, baik cair maupun gas. Kolom harus dapat dilewati oleh fasa gerak, karena itu kolom haruslah berpori. Kromatografi dalam fasa gerak dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi cair dan kromatografi gas. Masing-masing terbagi lagi menjadi, pada kromatografi cair terbagi menjadi kromatografi cair-cair dan kromatografi cair padat. Dan untuk kromatografi gas terbagi menjadi kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Mekanisme pemisahan dari kromatografi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adsorpsi, yang kedua partisi, yang ketiga pertukaran ion, dan yang keempat gel penyaring. Masing-masing dari mekanisme ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kromatografi adsorpsi. Pada kromatografi adsorpsi ini dilakukan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang akan dipisahkan dilarutkan dalam fasa gerak. Pada percobaan ini, langkah yang dilakukan yaitu memasukkan berupa kapas ke dalam kolom, lalu memasukkan fasa diam ke dalam kolom tersebut. Fasa diam di sini silika gel atau alumina yang memiliki luas permukaan yang relatif besar. Fasa diam tersebut dipadatkan lalu diketuk-ketuk, masukkan sampel yang akan kita uji. Langkah kedua yaitu fasa gerak ditambahkan selama proses. Fasa gerak di sini berupa fasa cair, lalu komponen dipisahkan. Pada percobaan contoh yang saya sajikan di sini terdapat 3 buah komponen yang akan dipisahkan. Selanjutnya komponen tersebut bergerak di dalam kolom melewati fasa diam ini. Ternyata terlihat bahwa larutan berwarna hijau yang mencapai bagian bawah terlebih dahulu. Larutan berwarna hijau inilah yang memiliki afinitas yang lebih kecil dibandingkan dengan larutan berwarna biru dan juga berwarna merah. Pemisahan kromatografi kolom adsorpsi didasarkan pada adsorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan fasa diam. Kromatografi kolom adsorpsi termasuk pada cara pemisahan cair padat. Substrat padat adsorben bertindak sebagai fasa diam yang sifatnya tidak larut dalam fasa cair atau fasa geraknya. Padatan fasa diam dapat berupa silika gel atau alumina yang memiliki luas permukaan relatif besar. Pemisahan tergantung pada kesetimbangan yang terbentuk pada bidang antarmuka di antara butiran-butiran adsorben dan fasa bergerak serta kelarutan relatif komponen pada fasa bergeraknya. Antara molekul-molekul komponen dan pelarut terjadi kompetisi untuk teradsorpsi pada permukaan adsorben, sehingga menimbulkan proses dinamis. Keduanya secara bergantian tertahan beberapa saat di permukaan adsorben dan masuk kembali pada fase bergerak. Pada saat terabsorpsi, komponen dipaksa untuk berpindah oleh aliran fasa bergerak yang ditambahkan secara kontinu. Akibat hanya komponen yang mempunyai afinitas lebih besar terhadap adsorben akan secara selektif tertahan. Ini yang saya jelaskan tadi bahwasanya suatu larutan yang memiliki afinitas yang besar akan tertahan pada fase gerak, yaitu di sini ditunjukkan oleh larutan berwarna biru dan juga larutan berwarna merah. Komponen dengan afinitas paling kecil yaitu larutan berwarna hijau akan bergerak lebih cepat mengikuti pelarut. Proses adsorpsi sering disebut sebagai proses penarikan partikel di permukaan yang disebabkan adanya aktivitas permukaan
Proses adsorpsi yang baik adalah proses yang mempunyai kesetimbangan adsorpsi, desorpsi yang baik. Berikut adalah kurva isotrem adsorpsi. Terlihat bahwa ada 3 jenis kurva, yang antara konsentrasi dalam fase gerak dengan konsentrasi dalam fase diam. Yang pertama itu linear, yaitu bentuk isotrem yang paling ideal kita gunakan, yaitu linear, karena di sini fase konsentrasi dalam fase gerak dan konsentrasi dalam fase diam itu sama, sehingga dia lurus. Sedangkan untuk Langmuir, dia di sini konsentrasi dalam fase geraknya akan bergerak lebih cepat terlebih dahulu, lalu dia akan bergerak lambat. Sedangkan anti Langmuir, dia akan bergerak lambat terlebih dahulu, lalu dia akan bergerak cepat. Untuk isotrem yang linear ini akan dapat dihitung dengan K sama dengan CS per CM, di mana K adalah kesetimbangan distribusi, CS adalah konsentrasi analit dalam fase diam, dan CM adalah konsentrasi analit dalam fase gerak. Metode adsorpsi memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama keterbatasan adsorben yang dapat digunakan untuk melakukan pemisahan. Yang kedua, koefisien distribusi terhadap adsorpsi seringkali tergantung pada konsentrasi total komponen yang akan dipisahkan, sehingga mengakibatkan pemisahan kurang sempurna. Untuk kromatografi yang kedua yaitu kromatografi partisi. Kesetimbangan cair-cair di permukaan fase diam, terjadi distribusi senyawa komponen antara eluen sebagai fase gerak dan lapisan cairan tipis yang menempel di permukaan padatan sebagai fase diam. Pasangan fase diam dan fase gerak harus tidak bercampur dan komponen tidak boleh bereaksi dengan salah satu fase. Dengan demikian, koefisien distribusi dapat merupakan bilangan yang tetap sepanjang kolom untuk waktu yang lama. Salah satu teknik untuk membuat stabilitas permukaan berjalan sampai ke ujung kolom adalah dengan menggunakan larutan penyangga. Larutan penyangga ini berfungsi untuk menjaga kelarutan masing-masing komponen sebelum dan sesudah masing-masing terpisah di dalam kolom. Keuntungan menggunakan metode kromatografi partisi ini adalah distribusinya tidak bergantung pada konsentrasi. Kebalikan dengan kromatografi sebelumnya, yaitu kromatografi adsorpsi. Sehingga pemisahan pada kromatografi partisi ini dapat terjadi lebih baik. Contoh dari kromatografi partisi ini adalah HPLC. Kromatografi gel merupakan pengembangan prinsip pemisahan kromatografi di mana fase diam berupa gel yang permeabel dan dapat berfungsi sebagai penyaring. Gel sendiri merupakan jaringan 3 dimensi yang dibuat dengan cross-linking, polimer rantai panjang yang dapat menyerap air dan polar-polar lainnya, namun beberapa gel menerima polar non-polar juga. Kromatografi gel merupakan tipe kromatografi yang tidak banyak dipengaruhi oleh interaksi antara fase diam dengan zat terlarutnya. Dalam teknik ini, gel non-ionik dengan ukuran pori yang sama digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan ukuran molekulnya. Pada kromatografi gel ini, molekul-molekul yang kecil akan memasuki pori-pori dari gel, sedangkan molekul besar akan melewati sela-sela gel lebih cepat dibandingkan dengan molekul yang melewati pori-porinya. Jadi urutan elusi mula-mula adalah molekul yang lebih besar, selanjutnya molekul sedang, dan yang terakhir adalah molekul kecil. Apabila fase diam adalah gel yang hidrofil, maka teknik ini disebut sebagai gel filtration kromatografi, dan bila digunakan gel yang hidrofob disebut sebagai gel permeation kromatografi. Adapun ada beberapa tipe gel, yaitu yang pertama Sepadek, yaitu dextran polisakarida yang dihidrolisis dengan bakteri. Selanjutnya biogel, polimerisasi akrilamida dengan N,N metilena bis akrilamida. Gel agarose, yaitu poligalactopyranosa. Selanjutnya stiragel polistirena, dan gelas berpori, yaitu mengontrol ukuran pori terdiri dari bermacam-macam jenis. Berikut merupakan aplikasi dari kromatografi gel. Pada kromatografi gel ini, satu molekul yang besar akan masuk terlebih dahulu dibandingkan dengan molekul-molekul yang sedang maupun molekul yang kecil. Kromatografi penukaran ion. Pada kromatografi penukar ion terpisah berdasarkan gaya elektrostatiknya,
Membentuk grup fungsional yang bermuatan pada fasa diam. Kromatografi penukar ion menggunakan resin sebagai padatan fasa diam yang berguna untuk mengikat anion ataupun kation. Larutan ion bermuatan pada fase gerak akan berikatan dengan resin yang memiliki muatan berlawanan melalui gaya elektrostatik. Prinsip pertukaran ion. Di sini ada Hr ditambah Na+ menghasilkan NaR ditambah H+. Ion yang akan bertukar yaitu ion Na+ sebagai kation, sedangkan pada RrCl ditambah OH- menjadi ROH ditambah Cl- yang melakukan pertukaran ion adalah Cl- sebagai anion. Resin dibuat dengan polimerisasi beberapa monomer seperti stirena dan divinyl benzen. Ada resin sebagai penukar ion positif atau penukar ion negatif. Penukar kation dibuat dengan menambahkan gugus fungsi asam, misalnya cara sulfonasi. Penukar anion dibuat dengan memasukkan gugus fungsi basa, misalnya amina tersier. Berikut merupakan aplikasi kromatografi penukar ion. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.